Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bertemu kembali dengan channel Diskusi Hukum. Di video kali ini saya akan membahas tema tentang tuntutan pidana terhadap terdakwa. Dan sekaligus akan kami bahas tentang kemungkinan pembuktian setelah adanya pembacaan tuntutan. Langsung saja kita lihat penjelasannya. KUHP dalam pasal 1 angka 7 memberikan definisi penuntutan, tetapi tidak ada definisi tentang tuntutan pidana. Di KUHP ini dijelaskan bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Jadi penuntutan ini adalah pelimpahan berkas dari penuntut umum ke pengadilan untuk disidangkan dan diputus oleh hakim di pengadilan. KUHP dalam pasal angka 7 ini memberikan definisi penuntutan, tetapi tidak ada definisi tuntutan pidana. Dan antara penuntutan dan tuntutan pidana adalah dua hal yang berbeda. Kalau penuntutan ini adalah dimulai dari proses pelimpahan, sedangkan tuntutan pidana adalah apa yang dimintakan oleh penuntut umum kepada majelis hakim agar terdakwa dinyatakan bersalah. Baik, kita lihat ya di sini tuntutan pidana, yaitu permohonan penuntut umum kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa berdasarkan hasil pembuktian dalam persidangan. Jadi setelah proses pemeriksaan persidangan dan dalam hal ini adalah pembuktian telah selesai, maka di sini penuntut umum mengajukan surat tuntutan pidana yang mana di situ adalah permohonan untuk terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Dalam KUHP tidak banyak mengatur masalah tuntutan pidana. Yang pertama, tuntutan pidana ini waktu pengajuannya diatur dalam pasal 182 KUHP. Dan tuntutan pidana ini menjadi syarat yang harus ada dalam putusan, yaitu pada pasal 197 KUHP. Ini artinya apa? Bahwa tuntutan pidana itu harus ada. Ketika tidak ada, maka di situ putusan dianggap batal demi hukum karena itu adalah syarat dari adanya putusan. Namun demikian, di sini ketika tidak ada diatur dalam KUHP, maka di sini adalah tuntutan ini hanya diatur di dalam intern pada kejaksaan itu sendiri. Dan apa konsekuensi hukumnya di sini adalah diatur juga dalam intern kejaksaan. Sehingga di sini masyarakat tidak bisa melakukan kontrol secara perundang-undangan. Baik, kita lihat dari kebiasaan di sini isi dari surat tuntutan pidana yaitu yang pertama adalah identitas terdakwa. Yang kedua adalah surat dakwaan. Di sini juga dijelaskan kembali tentang surat dakwaan. Yang ketiga adalah uraian alat bukti yang diajukan di persidangan, meliputi dari saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Di sini selama proses persidangan dituangkan dalam surat tuntutan oleh penuntut umum. Yang keempat yaitu analisa yuridis. Di sini membahas tindak pidana yang terbukti dari surat dakwaan. Jadi dari uraian alat bukti tadi, selanjutnya penuntut umum melakukan analisa yuridis. Tindak pidana mana yang menurut mereka terbukti dari proses persidangan tersebut. Yang kelima yaitu tentang pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan. Dan yang keenam adalah amar tuntutan. Amar tuntutan ini adalah permohonan untuk berapa lama terdakwa ini dijatuhi pidana dan bagaimana bentuk pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ini. Dan yang ketujuh adalah tanda tangan penuntut umum.
Ini sekilas dari contoh dari surat tuntutan ya. Itu. Surat tuntutan pidana ini yaitu dalam analisa yuridis itu harusnya mengikuti bentuk surat dakwaan. Artinya apa? Jika surat dakwaan ini bentuk alternatif, maka tentunya dia ada yang diperbolehkan memilih. Jika itu subsidiaritas, maka harus dibuktikan secara dari dakwaan primer terlebih dahulu. Atau bila itu ada dakwaan kumulatif, tentunya juga harus menganalisis bahwa kedua dakwaan itu dibuktikan dengan analisa yuridis bahwa itu terbukti atau tidak menurut penuntut umum. Dalam menentukan tindak pidana, kesalahan dan pertanggungjawaban pidana didasarkan pada proses pembuktian. Ya. Ini maksudnya apa? Jadi kalau terdakwa dinyatakan bersalah, itu harusnya didasarkan pada suatu tindak pidana, adanya di persidangan, adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Namun jika terdakwa di persidangan terdakwa ternyata dianggap salah, ya kan, mungkin dari persidangan ternyata adalah salah orang, ya kan. Pernah kan kita melihat bahwa di berita terjadi kesalahan penangkapan, akhirnya di persidangan terungkap di situ. Nah, kalau dengan seperti itu harusnya memang terdakwa dinyatakan bebas. Namun apabila penuntut umum untuk seseorang bebas, berarti dia dianggap tidak bisa membuktikan dakwaannya. Selanjutnya yaitu terkait dengan tuntutan. Besarnya tuntutan pidana ini harusnya disesuaikan dengan kesalahan terdakwa. Jadi kesalahan terdakwa bagaimana, termasuk di situ dipertimbangkan ya sebelum mengajukan tuntutan pidana. Dan yang keempat itu terkait tentang status barang bukti juga disebutkan alasan hukumnya. Nah, jadi di situ dalam analisa yuridis harusnya mempertimbangkan kenapa barang bukti itu harus dirampas, kenapa harus dikembalikan kepada pemiliknya atau kembali kepada seseorang tertentu yang disebutkan di dalam situ. Surat tuntutan ini harusnya disebutkan di dalam surat tuntutan pidana. Perbandingan kesalahan dalam surat tuntutan dan surat dakwaan. Oke, ya di sini kita lihat surat tuntutan dan surat dakwaan. Surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat material dan formil sebagaimana ketentuan pasal 143 dan 156 KUHP dapat dinyatakan batal demi hukum. Nah, ini surat dakwaan dapat dinyatakan batal demi hukum. Namun untuk surat tuntutan, karena tidak ada aturan dalam KUHP yang mengatur mengenai batalnya surat tuntutan, maka di sini ketika terjadi suatu kesalahan, mungkin dalam suatu teori terjadi penyimpangan dalam surat dakwaan, ini juga tidak mengakibatkan batal demi hukum. Bentuk penyimpangan contohnya begini. Dalam surat tuntutan dia buat dakwaan subsidiaritas. Harusnya ketika melihat dakwaan subsidiaritas harusnya dibuat pertimbangan, yaitu mengajukan tuntutan terlebih dahulu dibuktikan dengan dakwaan primer. Namun ketika dalam surat tuntutan itu dibuktikan langsung dakwaan yang lebih subsidiar, ini tentunya bertentangan dengan teori-teori hukum. Namun demikian ketika surat tuntutan tersebut ternyata dalam analisa yuridisnya itu bertentangan karena tidak diatur dalam KUHP, maka di situ tidak ada batalnya surat tuntutan. Ini mungkin bisa menjadi bahan pengaturan lebih terhadap revisi KUHP ke depan. Nah, sekarang ada suatu pertanyaan, apakah dimungkinkan terdakwa mengajukan alat bukti setelah surat tuntutan dibacakan? Di sini maksudnya bahwa apakah dimungkinkan adanya pembuktian pada surat dakwaan sudah dibacakan. Jika dimungkinkan, nah ini dalam jangka berapa lama? Jika tidak ada pembatasan, ya kalau nanti dimungkinkan tapi tidak ada pembatasan, nah, kapan hakim akan menjatuhkan putusan? Sedangkan di sini dalam perkara pidana ini mengingat adanya pembatasan, yaitu dengan masa penahanan yang dilakukan oleh terdakwa. Di sini di dalam KUHP atau dalam pasal 182, yaitu di ayat 1, di sini mengatur tentang terkait dengan kapan mengajukan tuntutan, yaitu setelah pemeriksaan dinyatakan selesai,
itu diajukan tuntutan pidana. Selanjutnya terdakwa diberi hak untuk mengajukan pembelaan dan dapat dilakukan jawaban replik duplik ya di situ. Di pasal 182 ayat 2 ini disebutkan jika acara tersebut dalam 1, maksudnya itu adalah proses penuntutan selesai, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup. Dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim sidang karena jabatannya maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasan. Jadi di sini bisa dibuka sekali lagi. Jadi kita lihat dari dasar pasal 182 ayat 2 KUHP. Yaitu jadi dimungkinkan adanya pemeriksaan kembali, yaitu dibuka hanya 1 kali, yaitu setelah pembacaan tuntutan tadi. Dimungkinkan dibuka kembali pemeriksaan untuk pembuktian hanya 1 kali. Jadi hanya dibatasi yaitu jumlahnya 1 kali. Dan ini adalah bisa atas kewenangan hakim atau permintaan dari penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukumnya. Jadi untuk pembuka ini karena hakim dengan kekuasaannya atau karena permintaan dari penuntut umum sendiri atau dari terdakwa atau penasihat hukumnya. Mungkin waktu sidang pembuktian buktinya belum bisa ketemu, setelah pembacaan tuntutan baru ketemu. Nah, ini bisa diajukan setelah proses tuntutan. Dan pemeriksaan ini harus dengan alasan yang sah ya. Jadi alasannya harus sah. Bukan hanya untuk mengulang-ulang pembuktian. Tidak boleh hanya saksinya sudah diperiksa, mau minta diperiksa lagi saksinya. Nah, ini tentunya akan membuang-buang waktu saja ya, begitu. Baik, itu tadi penjelasan dari kami. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Dan jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar. Nanti kami dari tim divisi hukum akan menjawab semua pertanyaan yang Anda disampaikan. Dan jangan lupa silahkan klik like video ini. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan tanda lonceng agar Anda mendapatkan pemberitahuan dari video kami selanjutnya. Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.